Perkenalkan, nama saya Yohana Lilis, saya dari kelas 10 IIS 2. Saya akan menceritakan biografi tentang salah satu Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. Kita tahu, beliau masih menjabat sebagai seorang presiden sampai sekarang. Seorang Jokowi ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga yang sederhana, bahkan dia pernah mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Masa kecil Jokowi berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya dan hanya makan untuk sehari-hari. Pada usianya 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapatkannya dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Masa kecilnya Jokowi juga telah merasakan pahitnya pergusuran ketika rumahnya sudah 3 kali digusur. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya, serta pemanfaatannya. Jokowi memulai usaha sebagai juragan mebel. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaannya, yaitu Irana, pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak yang bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Kraft Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri untuk mencoba berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya di CV Roda Jati di Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebelnya sendiri pada tahun 1988 dengan terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya Jokowi, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Jokowi terjun di dunia politik. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia pun mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di negara asalnya, yaitu Indonesia. Setelah ia kembali ke Indonesia, di tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik, namun Jokowi memberanikan diri.
Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman serta lokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Setelah keberhasilannya memimpin kota Solo, kemudian membuat mantan Presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Jokowi sempat menolak. Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, pemimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Akhirnya di pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014, yang akhirnya pada bulan Juli 2014 hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden pada tahun 2014. Setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi Presiden RI, banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontraksi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja ia berhasil menjadi puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jokowi mencalonkan kembali menjadi presiden 2019. Pada bulan Agustus 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Jokowi berpasangan dengan seorang ulama yakni KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2019 mendatang. Hingga sekarang Presiden masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah biografi seorang Jokowi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Jokowi bahkan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Semoga biografi Jokowi ini dapat bermanfaat dan terus memberi semangat bersama untuk kita memajukan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata atau bahasa yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.